Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Sahabat yang setia dan pendengar, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Kita berdoa sebelum kita mendengar firman. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri. Dan saatnya kami akan mau menerima firman, makanan rohani kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-48. Di sana dikatakan, namun hamba yang tidak tahu dan melakukan apa yang pantas mendatangkan pukulan, akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi akan banyak dituntut dari dirinya, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, saya mengangkat tema ini adalah fasilitas dan pelayanan. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, ada seseorang pesuruh mendapat tugas dari pimpinan kantor. Alih-alih segera melakukan tugasnya, pesuruh itu menjawab sang pemimpin dengan berkata, "Maaf Pak, kebetulan bensin motor saya baru habis. Pakai motor kantor. Tetapi Pak, cuaca sedang hujan. Ya, sudah. Pakai mobil kantor. Segera berangkat. Ya, tapi Pak, saya belum sarapan." Nah, saudara-saudara, bagaimana rasanya punya bawahan seperti dalam cerita di atas tadi? Tentu gemas. Tetapi bukankah kadangkala kita bersikap yang sama kepada Tuhan? Dengan bangga kita menyebut diri sebagai hamba Tuhan atau anak Tuhan. Namun dengan posisi ini seringkali kita tidak tahu malu meminta berbagai fasilitas kepada Tuhan dan keistimewaan melebihi hamba yang lain. Doa-doa kita dipenuhi permintaan supaya Tuhan mengabulkan ini dan itu, memberkati kita dengan kemampuan ini dan itu. Kita mendikte Tuhan supaya jalan hidup dan segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan keinginan kita. Sekalipun hamba, kita bersikap lebih berkuasa daripada Tuhan. Saudara-saudara, firman ini mengingatkan kita, mengingat diri kita adalah seorang hamba, seorang pelayan, seorang anak Tuhan yang oleh karena anugerah Allah Tuhan beri dalam hidup kita. Maka fungsi utama kita adalah melayani santuan. Baik kita santuan melihatnya, maupun kita santuan pergi. Bandingkan dengan ayat 45, ingat bahwa keutamaan seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan mestinya melakukan pelayanan, bukan menuntut supaya selalu dilayani. Dan sekalipun pelayanan memerlukan sarana dan prasarana, semua itu harus diupayakan untuk memperlancar pekerjaan. Jangan pelit untuk menjadikan segala pekerjaan Tuhan sebagai sarana dalam menunaikan tugas pelayanan kita.
Karena setiap orang yang banyak memberi akan dituntut. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa hidup kita hanya anugerah Allah. Dan kadang-kala saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita bersikap mendikte Tuhan, mengatur Tuhan. Bukan kita diatur oleh Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Tuhan pasti memelihara hidup kita. Karena itu jadilah hamba, jadilah anak Tuhan, jadilah hamba yang melayaninya dengan sepenuh hati dan tenaga. Bukan kita melayani ada sesuatu ya supaya orang memuji kita, tetapi kita melayani Tuhan di atas segala Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Tuhan kasih kita fasilitas. Untuk apa? Untuk melayani. Untuk apa? Untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, belajarlah memiliki hati hamba yang mau patuh dengan kehendak pimpinan atau Tuhan yang mengatur hidup kita. Sehingga kita tidak kesannya mendikte, hanya meminta-minta kepada Tuhan. Kita sendiri saja. Tuhan sudah berbuat banyak, tetapi kita sendiri saudara, kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hanya sepanjang tahun kita menjadi orang-orang yang hanya mengemis tanpa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang cerdas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan, kita dibukakan untuk lebih memahami sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.